Untuk mewujudkan visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi terus menghadirkan berbagai terobosan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbudristek memiliki tujuan untuk mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia melalui transformasi pada 4 hal, yakni infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur, dan pendanaan, kepemimpinan, masyarakat dan budaya, serta kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Transformasi pendidikan Indonesia dimulai dari Merdeka Belajar episode pertama yang menghadirkan terobosan 4 pokok kebijakan agar paradigma dan cara lama dalam belajar dan mengajar dapat bertransformasi ke arah kemajuan. Episode kedua, Kampus Merdeka. Episode ketiga, perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS. Episode keempat, program organisasi penggerak. Episode kelima, program guru penggerak. Episode ke-6, transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Episode ke-7, program sekolah penggerak. Episode ke-8, SMK Pusat Keunggulan. Episode ke-9, KIP Kuliah Merdeka. Episode ke-10, perluasan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Episode ke-11, Kampus Merdeka Vokasi. Episode ke-12, Sekolah Aman Berbelanja bersama Siplah. Episode ke-13, Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana. Episode ke-14, Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Episode ke-15, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Episode ke-16, Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan. Episode ke-17, Revitalisasi Bahasa Daerah. Episode ke-18, Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana. Episode ke-19, Rapor Pendidikan Indonesia. Episode ke-20, Praktisi Mengajar. Episode ke-21, Dana Abadi Perguruan Tinggi. Dan episode ke-22, Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang bertujuan untuk mendorong serta mengasah nalar dan karakter siswa yang lebih holistik, serta memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua siswa untuk berkompetensi dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri demi tercapainya pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.
Selamat pagi dan selamat datang di acara peluncuran Merdeka Belajar episode ke-22 Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Saya Widya Saputra, Ibu Bapak yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada hari ini. Saya mohon izin untuk tetap memakai masker dan tidak bosan-bosannya saya kembali mengingatkan kita semua untuk mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan tentunya tetap memakai masker. Dan telah hadir bersama kita pada pagi hari ini yang kami hormati Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Selamat pagi Mas Menteri. Selamat pagi Mbak Widya, apa kabar? Alhamdulillah. Mas Menteri apa kabar? Salam sehat selalu. Sehat, Alhamdulillah. Sudah sehat kembali. Sudah sehat kembali, Alhamdulillah. Makanya semangat nih ya untuk membuka Merdeka Belajar episode ke-22. Terima kasih Mas Menteri, dan peluncuran Merdeka Belajar episode ke-22 hari ini, Ibu Bapak, merupakan hasil kolaborasi erat antara 3 unit utama di lingkungan Kemendikbudristek. Untuk itu, saya ingin menyapa Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Bapak Anindito Aditomo. Pak Nino, selamat pagi. Ada juga PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Bapak Nizam. Dan juga Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Ibu Kiki Yuliati. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian, salam sehat selalu. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat pagi kepada perwakilan Komisi 10 DPR RI, pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemendikbudristek, pimpinan perguruan tinggi negeri, Direktur Perguruan Tinggi Vokasi, kepala dan perwakilan dari Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia, Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik, peserta didik dan juga orang tua, serta para hadirin semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, Ibu Bapak sekalian, seperti yang kita ketahui, Kemendikbudristek melalui kebijakan Merdeka Belajar terus mengupayakan transformasi pembelajaran mulai dari tingkat dasar, menengah hingga tinggi untuk mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan nasional sebagai bekal kemajuan Indonesia. Untuk mengekskalasi upaya tersebut, pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas dengan keterampilan yang adaptif terhadap perkembangan informasi dan teknologi, serta tentunya tantangan dunia kerja dan masyarakat. Oleh karena itu, hari ini Kemendikbudristek akan meluncurkan terobosan Merdeka Belajar episode ke-22 Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang bertujuan untuk menyelaraskan capaian pembelajaran di pendidikan dasar dan menengah dengan skema seleksi masuk PTN guna mendorong proses pembelajaran yang lebih holistik. Nah, menghargai capaian pembelajaran peserta didik secara menyeluruh tentunya, dan juga menjaring calon mahasiswa berdasarkan potensi keberhasilan studi lanjut peserta didik, serta memberikan kesempatan yang inklusif kepada calon mahasiswa untuk bisa memilih program studi sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan selanjutnya kita akan langsung mendengarkan penjelasan lebih detail tentang transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Untuk itu saya mengundang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim untuk memberikan paparan. Silakan Mas Menteri. Terima kasih Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati PLT Dirjen Diktiristek, Bapak Nizam, Dirjen Pendidikan Vokasi, Ibu Kiki Yulianti, Kepala Beskap, Bapak Anindito Aditomo, Kepala dan Perwakilan dari Dinas-Dinas Pendidikan, Ibu dan Bapak Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Kepala Sekolah dan Guru, serta adik-adik pelajar dan mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini adalah momen yang saya sangat tunggu-tunggu karena Merdeka Belajar episode ke-22 ini adalah terobosan yang menurut saya akan bisa menyelaraskan antara proses pembelajaran pendidikan menengah dan kualitas input pendidikan tinggi. Saya rasa hari ini akan kabar gembira bagi adik-adik yang ingin masuk universitas dari berbagai aspek. Izinkan saya melakukan sedikit paparan, silakan. Berikut. Kami semua tahu bahwa untuk bisa melompat ke masa depan dan bukan hanya mengejar ketertinggalan kita perlu pendidikan yang adil, inklusif, dan holistik. Dan episode Merdeka Belajar ke-22 ini tujuannya adalah untuk membangun jembatan, untuk memastikan bahwa pendidikan kita sebelum perguruan tinggi dan input kita masuk ke dalam perguruan tinggi itu menyambung dan terintegrasi. Berikut.
Seperti yang kita tahu, sistem pendidikan kita tujuan utamanya adalah membangun profil pelajar Pancasila. 6 profil ini adalah tujuan besar kita dalam Merdeka Belajar dan tujuan besar transformasi pendidikan Indonesia. Berikut. Saat ini sudah ada berbagai macam transformasi yang mungkin para pemirsa di sini sudah mengetahui beberapa perubahan-perubahan besar yang sudah dilakukan di pendidikan dasar dan menengah dan juga di pendidikan tinggi. Contohnya di pendidikan dasar menengah kita sudah merubah mekanisme penerimaan peserta didik, kita sudah merubah asesmen nasional yang sekarang berbasis numerasi dan literasi dan survei karakter. Kita sudah menawarkan kurikulum merdeka yang alhamdulillah lebih dari 140.000 sekolah secara sukarela sudah mengadopsinya, dan rapor pendidikan yang memberikan detail dan data kepada masing-masing sekolah bagaimana hasil capaian mereka. Di pendidikan tinggi pun sudah banyak sekali perubahan transformatif seperti hak belajar di luar kampus, NBKM, transformasi KIP kuliah yang sekarang bisa mendorong impian dan cita-cita terbesar daripada adik-adik kita. Kita melibatkan praktisi dengan cara besar ke dalam pembelajaran, dalam program praktisi mengajar, dan juga mekanisme pendanaan PTN yang sekarang meningkat kualitasnya. Berikut. Tetapi pada saat ini kita mengerjakan berbagai macam transformasi baik di pendidikan dasar dan menengah dan juga di pendidikan tinggi, tapi belum ada jembatannya. Berikut. Yang kita butuhkan sekarang adalah kebijakan. Ya, kebijakan yang akan menjembatani kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar di pendidikan dasar menengah dan di perguruan tinggi. Dan jembatan ini adalah kebijakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri untuk memastikan bahwa transformasi baik di pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi itu terjadi terintegrasi, ya, dan ada sinergi di antara semua perubahan yang kita lakukan. Berikut. Ya. Kita ingin transformasi seleksi masuk PTN ini semakin menyempurnakan mekanisme-mekanisme yang sebelumnya sudah ada. Ada beberapa prinsip dasar perubahan yang ingin kita dorong. Ya. Kami ingin bahwa pembelajaran yang terjadi di sekolah itu adalah pembelajaran yang menyeluruh, ya, menyeluruh dan mendalam. Kita ingin juga prinsip perubahan, dan ini harusnya sudah sangat jelas dengan arah kita dengan AM. Kita lebih fokus bukan kepada pemadatan materi, tetapi kita fokus kepada kemampuan penalaran. Itulah yang terpenting. Bukan berapa jumlah hafalan yang dikuasai oleh siswa-siswa kita, tetapi kemampuan bernalar. Kita juga ingin bahwa perubahan ini lebih inklusif, bahwa mengeliminasi atau meminimalisir diskriminasi, ya, antara yang punya tingkat sosioekonomi lebih tinggi dan yang mungkin masih punya kebutuhan dari sisi ekonomi. Harus lebih inklusif dan tidak diskriminatif. Kita juga ingin proses ini lebih transparan dan terakhir lebih terintegrasi dengan berbagai macam program dan cita-cita daripada mahasiswa kita. Seperti yang Bapak dan Ibu mengetahui, kita punya 3 jalur seleksi untuk perguruan tinggi. Yang pertama adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi yang disebut SNMPTN. Kedua, kita punya seleksi nasional berdasarkan tes yang disebut SBMPTN. Dan yang ketiga adalah seleksi secara mandiri oleh masing-masing PTN. Jadi semua perguruan tinggi negeri kita ada 3 jalur tersebut. Nah, sekarang saya akan membahas perubahan yang akan kita implementasikan di setiap jalur seleksi ini. Berikut. Kita mulai dengan seleksi nasional berdasarkan prestasi atau yang dikenal sebagai SNMPTN. Sebelumnya, jalur seleksi prestasi ini memisahkan calon mahasiswa berdasarkan jurusan di pendidikan menengah. Seperti yang banyak teman-teman yang sudah masuk lewat jalur ini mengetahui, dulu itu pilihan program studinya itu dibatasi berdasarkan jurusan mereka di pendidikan menengah. Ya kan, apakah IPA atau IPS, track itu yang akan menentukan pilihan program studinya pada saat di universitas. Dan dulu itu hanya mata pelajaran tertentu yang dipertimbangkan atau angka dalam mata pelajaran tersebut yang dipertimbangkan dalam seleksi. Nah, ini menimbulkan beberapa masalah. Masalah pertama adalah
bagi peserta didik yang mungkin di umur yang sangat muda itu menentukan dia mengikuti track yang apa, itu tidak punya kesempatan untuk mengeksplorasi. Dia harus menentukan seperti apa grouping prodi yang dia inginkan sangat awal dalam umurnya dia, yang mungkin dia mengalami perubahan dan dia tidak bisa mengeksplor. Mungkin ada orang yang mengambil track IPS tetapi menginginkan mata pelajaran IPA dan sebaliknya. Dan ini melimit fleksibilitas daripada murid-murid kami. Dan yang kedua adalah dampaknya adalah hanya mata pelajaran tertentu yang dianggap penting dalam jalur ini. Jadi banyak sekali murid-murid kita dan juga guru-guru kita malah tidak berfokus kepada mata pelajaran secara holistik, hanya kepada beberapa mata pelajaran yang berhubungan dengan prodi itu. Nah, ini menimbulkan sistem pembelajaran yang sangat terpecah-pecah dan tidak holistik. Berikut. Padahal seperti yang kita ketahui, di masa depan, peserta didik ini sangat membutuhkan kompetensi yang holistik dan multidisipliner. Ya. Tidak ada pekerjaan di masa depan pada saat anak-anak keluar dari sistem pendidikan kita yang akan membutuhkan satu ilmu saja. Seperti contoh, insinyur perlu ilmu dasar teknik, tapi juga perlu ilmu desain untuk mengerti bagaimana cara mendesain. Pengacara perlu ilmu hukum yang sangat kuat, tapi ilmu komunikasi sangat penting dalam bidang ini. Sama di bidang film misalnya, di bidang seni atau film, di mana ilmu dasar perfilman itu sangat penting, tapi tanpa mengerti pemasaran, dia tidak akan bisa juga sukses dalam memasarkan produknya dan talentanya dia. Nah, proses seleksi PTN ini harus mendorong pembelajaran yang menyeluruh dan multidisiplin. Dan ini adalah kenapa kita melakukan perubahan. Berikut. Perubahan terbesar yang akan kita lakukan pada seleksi nasional prestasi adalah kita menambahkan suatu kriteria, minimal 50% daripada kriteria. Itu adalah nilai rata-rata rapor secara keseluruhan daripada murid tersebut. Ya. Dan sisanya adalah komponen penggali minat dan bakat. Sisanya itu adalah nilai rapor dari 2 mata pelajaran pendukung untuk prodi tersebut, atau prestasi, dan atau portfolio untuk prodi seni dan olahraga. Nah, perubahan terbesar di sini adalah kita memastikan bahwa minimal 50% daripada bobot penilaian dalam jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi ini adalah minimal 50% itu nilai rata-rata rapor secara keseluruhan. Dengan ini kita akan memastikan bahwa setiap murid masih mementingkan pembelajaran dia di tingkat jenjang sekolah menengah, ya, dan tidak mengabaikan atau menelantarkan mata pelajaran lainnya. Tetapi tetap PTN bisa menentukan komposisi persentase antara komponen 1 dan komponen 2. Ya. Jadinya asal minimal 50% itu nilai rata-rata, sisanya adalah terserah. Bisa nilai rata-rata ditinggikan oleh PTN, bisa juga seluruh 50%-nya lagi pilihan dari PTN dan prodi tersebut untuk menentukan apa komposisinya. 2 mata pelajaran pendukungnya berapa persen, prestasinya berapa persen, dan lain-lain. Ya. Dan penentuan ini bisa saja berbeda antara prodi di dalam PTN yang sama. Jadi kalau di dalam PTN yang sama, prodinya berbeda, mereka masing-masing prodi boleh menentukan komponen beratnya. Apakah dia mau 50% full kepada 2 mata pelajaran pendukung, atau mungkin dibagi 25% mata pelajaran pendukung, atau 25% prestasi dalam suatu lomba atau suatu kriteria kompetisi, itu dipersilahkan kepada PTN. Tapi perubahan yang terbesar adalah kami memasang 50% daripada bobot itu adalah nilai rata-rata secara keseluruhan, seluruh mata pelajaran. Sehingga semua mata pelajaran masih ada bobotnya dan nilainya. Berikut. Ya. Dan apa yang akan terjadi kalau kita melakukan perubahan ini? Peserta didik akan terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran. Ya. Dan guru-gurunya pasti akan juga bisa melihat bahwa ada motivasi bagi peserta didik untuk mendapatkan angka yang cukup baik di seluruh rapor murid tersebut. Dan peserta didik juga terdorong untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara mendalam. Jadinya, walaupun
ada 50% bobot itu adalah nilai seluruh pembelajaran, masih sampai dengan 50% sisanya itu bisa berdasarkan fokus atau spesialitas daripada murid tersebut yang berhubungan dengan prodi yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadinya di sini ada keseimbangan antara saya masih harus mendapatkan angka yang baik, rapor secara keseluruhan, tetapi yang harus lebih penting lagi adalah dan yang bobotnya sama besarnya dengan nilai rapor keseluruhan adalah area fokus saya atau spesialitas minat dan bakat saya. Berikut. Nah, untuk bisa sukses di jalur ini, peserta didik ini harus menyadari bahwa semua mata pelajaran itu masih penting. Ya. Jadi mereka fokus untuk belajar secara menyeluruh. Ya, saya rasa banyak sekali guru-guru akan sangat senang dengan ini, karena banyak sekali guru-guru di tingkat SMA yang mungkin sudah melihat anaknya sudah demotivasi di beberapa mata pelajaran tertentu dan fokus kepada hanya area-area yang berhubungan dengan prodinya. Ini memberikan para siswa untuk menggali minat dan bakat secara tekun, ya, tingkatkan prestasi mereka, memberikan insentif untuk meningkatkan prestasi, dan mengeksplorasi pilihan prodi yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya. Dan juga ini meningkatkan transparansi terhadap kalau anak itu ingin mengetahui apa sih komponen penilaian untuk masing-masing prodi di masing-masing perguruan tinggi, ini bisa secara transparan tersebut bisa dicari dan anak itu bisa melakukan perencanaan yang lebih matang. Dan tentunya dukungan orang tua dan guru agar peserta didik dapat berprestasi dan memilih prodi yang sesuai minat bakat itu sangat penting untuk mensukseskan jalur seleksi prestasi ini. Berikut. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu seleksi nasional berdasarkan tes. Berikut. Saat ini SBMPTN itu mengujikan banyak materi, banyak sekali mata pelajaran. Pasti teman-teman kita yang sudah mengikuti jalur SBMPTN sudah sangat mengenal bahwa sebenarnya jumlah informasi yang harus dihafal untuk menguasai tes-tes mata pelajaran itu begitu besar. Kita melihat juga pola-pola di sekolah-sekolah kita, di sekolah-sekolah menengah kita, bahwa banyak sekali guru terpaksa atau terdorong, tertekan untuk mengejar penuntasan materi. Dan dengan tekanan itu kurang menekankan pemahaman. Karena ada UTBK, udah SBMPTN. Jadi tekanan itu benar-benar mendorong banyak sekali guru-guru kita untuk fokus, dan bahkan orang tuanya juga menekan guru-gurunya untuk fokus kepada pertanyaan soal-soal UTBK. Dan guru akhirnya menghabiskan waktu belajar untuk melatih mengerjakan soal-soal ini. Dampaknya apa? Kualitas pembelajaran yang mendalam itu turun di dalam sekolah-sekolah kita. Dan salah satu dampak terbesar juga, dan saya sudah berbicara dengan berbagai macam mahasiswa mengenai masalah ini, adalah banyaknya peserta didik yang tertekan, ya, orang tua yang tertekan untuk harus mengikuti berbagai macam bimbingan belajar per mata pelajaran yang harus diambil di tes SBMPTN. Ya, tekanan ini menjadi beban finansial, beban mental bagi murid, dan ini adalah sangat sulit dan sangat diskriminatif terhadap peserta didik dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mampu untuk mengikuti berbagai macam bimbingan belajar yang mahal. Gitu. Nah, seleksi masuk PTN ini harusnya tidak menurunkan kualitas pembelajaran pendidikan menengah, dan harus lebih inklusif dan adil, tidak diskriminatif pada peserta didik dari keluarga yang kurang mampu dan tidak mampu untuk membimbelkan anaknya. Ya. Jadi apa perubahan besar yang akan kita lakukan di SBMPTN? Berikut. Karena itu, seleksi nasional berdasarkan tes sekarang tidak ada lagi tes mata pelajaran. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada lagi tes yang spesifik ke setiap mata pelajaran. Ini akan diganti dan disederhanakan. Hanya ada satu tes skolastik yang mengukur kemampuan bernalar siswa. Kemampuan potensi kognitif
logika, penalaran matematika, ya, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Jadi kami harap ini akan menjadi kabar yang sangat gembira bagi para calon-calon pengambil seleksi nasional berdasarkan tes, di mana tidak ada lagi tes mata pelajaran dan hanya ada satu tes yang tidak berhubungan dengan penghafalan materi, hanya berhubungan dengan kemampuan bernalar, ya, problem solving, potensi kognitif melalui tes skolastik ini. Dan literasi yang kita maksud dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bukan teknik gramatika kemampuan, tetapi kemampuan mengerti logika daripada daripada teks tersebut. Benar-benar literasi yang secara mendalam, pengertian, comprehension daripada pertanyaan tersebut. Berikut beberapa contoh tes-tes kognitif, dan tentunya peserta didik tidak akan kaget dengan jenis-jenis pertanyaan seperti ini, karena banyak dari mereka yang sudah melalui asesmen nasional, di mana banyak sekali kesamaan antara asesmen nasional dan juga tes-tes yang akan masuk di SBMPTN yang telah direvisi seperti ini. Jadi semua pertanyaannya adalah mengenai mengerti logika, ya, dan bisa menganalisa suatu problem yang kontekstual. Berikut, ya, di sini kita melihat salah satu tes penalaran matematika, di mana dipresentasikan data, dipresentasikan suatu konteks dalam situasi yang real, dan anak-anak didorong untuk melakukan analisa yang mendalam mengenai situasi ini. Dan bisa kita mengetes bagaimana anak itu bisa menggunakan informasi yang ada untuk memecahkan suatu permasalahan dan menjawab pertanyaan tersebut. Berikut, seperti poin saya yang sebelumnya, tes literasi ini bukan tes teknik mengenai membaca atau teknik untuk bisa menggunakan bahasa, tetapi benar-benar mengerti esensi daripada suatu bacaan, ya, dan bisa melakukan analisa terhadap apa yang dimaksud di dalam argumen di dalam bacaan tersebut. Berikut, dan sama juga di dalam bahasa Inggris, kita melakukan hal yang sama, benar-benar literasi mendalam, bukan yang mengetes bahasa secara cetek, tetapi mengetes logika dan pengertian analisa daripada suatu badan bacaan. Berikut. Nah, dengan demikian, skema seleksi ini akan jauh lebih adil dan memberikan kesempatan sukses kepada semua yang mengambil jalur seleksi nasional berdasarkan tes. Jadi peserta didik itu tidak lagi tergantung kepada lembaga bimbel-bimbel untuk persiapan tes. Dan bagi banyak sekali anak-anak yang termotivasi ambisi tapi keluarganya tidak mampu untuk mengirim dia kepada bimbingan belajar, ini akan menjadi kabar yang sangat gembira. Dan tidak perlu khawatir lagi harus menghafal begitu banyak konten untuk mengikuti tes seleksi ini. Orang tua pun tidak terbebani dengan tanggungan finansial tambahan untuk bimbingan belajar, dan bagi guru bisa lebih fokus kepada pembelajaran yang bermakna, yang berorientasi kepada penalaran yang mendalam, bukan hafalan, dan tidak harus kejar tayang hafalan materi. Dan mereka bisa percaya diri lagi bahwa pembelajaran sesuai kurikulum itu sudah cukup untuk bisa menyiapkan peserta menghadapi seleksi, tetapi harus mendalam, fokus kepada penalaran. Nah, kerjasama antara peserta didik dan guru melalui pengasahan logika dan daya nalar murid, ini yang akan meningkatkan kesuksesan peserta didik, bukan drilling menghafalkan soal-soal tes. Berikut. Nah, untuk yang ketiga, seleksi mandiri. Kita akan mendorong perubahan. Saat ini ada beberapa permasalahan dengan seleksi jalur mandiri. Menurut kami, tingginya keragaman jenis mekanisme antara PTN kita itu besar sekali. Besar sekali. Semuanya berbeda-beda. Dan akibatnya adalah tidak ada standarisasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas proses. Nah, apa ini dampaknya? Masyarakat banyak yang merasa dan punya persepsi bahwa jalur seleksi mandiri ini berpihak kepada mahasiswa yang punya
kemampuan finansial tinggi. Banyak persepsi publik yang kadang-kadang skeptis dan tidak percaya tentang transparansi daripada proses jalur mandiri ini. Padahal PTN itu adalah instansi pemerintah yang harus memberikan pelayanan secara adil kepada masyarakat. Jadi, kami merasa seleksi jalur mandiri ini perlu memiliki standar transparansi yang sama antara PTN. Berikut. Apa kebijakan kita? Pemerintah akan mengatur agar seleksi mandiri ini dilaksanakan dengan lebih transparan. Step pertama kita akan mewajibkan PTN untuk mengumumkan sebelum pelaksanaan seleksi mandiri 4 hal. 1 adalah jumlah mahasiswa yang akan diterima masing-masing program studi dan fakultas. Kedua adalah metode penilaian calon mahasiswanya juga harus diumumkan secara transparan. Tes secara mandiri atau kerjasama tes melalui konsorsium, memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional, dan lain-lain. Dan 3, berapa harus diumumkan sebelum seleksi mandiri, besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa. Dan keempat adalah calon mahasiswa atau masyarakat bisa diberikan akses untuk melaporkan ya melalui kanal pelaporan whistleblowing system Inspektorat Jenderal Kementerian kalau ada bukti permulaan atas pelanggaran pengaturan dalam proses seleksi. Jadi kalau ada apapun, masih ada kanal untuk melakukan pelaporan, masih ada kanal di mana masyarakat bisa berpartisipasi untuk memonitor transparansi ini. Dan ini yang akan menguatkan filsafat penting kita, dan akan kita sebut secara eksplisit dalam regulasi, bahwa seleksi mandiri PTN harus berdasarkan seleksi akademis, dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Itu adalah, garis besarnya adalah di situ. Berikut. Nah, sesudah pelaksanaan seleksi mandiri, PTN juga diwajibkan mengumumkan 1, jumlah peserta seleksi yang lulus dan juga sisa kuota yang masih belum terisi. 2, mengumumkan masa sanggah selama 5 hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi. Ketiga, tata cara penyanggahan hasil seleksi harus diumumkan secara transparan. Dan yang keempat, sama juga seperti sebelum pelaksanaan seleksi. Setelah pelaksanaan seleksi juga mahasiswa dan masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan whistleblowing sistem kita kalau ada bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi ini. Jadi sekarang kita memberikan kemampuan untuk memonitor masing-masing PTN kembali kepada masyarakat. Kita mendorong PTN untuk mengumumkan aturan mainnya apa sebelum seleksi dan setelahnya. Dan masyarakat bisa melihat apakah proses yang dilalui setelah seleksi mandiri itu mengikuti apa yang dijanjikan dan diumumkan oleh masing-masing PTN. Sehingga kita punya sistem yang jauh lebih transparan dari sebelumnya. Berikut. Inilah masyarakat sekarang bisa berperan aktif dalam mengawasi proses seleksi secara mandiri PTN. Dan apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan, bisa laporkan langsung di dalam laman website kita wbs.kemdikbud.go.id atau kemdikbud.lapor.go.id. Jadi kami mengajak masyarakat untuk tolong ikut terlibat dalam proses pengawasan ini sehingga seleksi mandiri ini bisa jauh lebih transparan dan akuntabel dan kepercayaan publik terhadap seleksi mandiri meningkat. Berikut. Sekian kira-kira perubahan besar yang akan dilakukan untuk transformasi seleksi PTN. Akan saya ringkas sekali lagi. Untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi SNMPTN, kita menambahkan minimum kriteria bobot 50% kepada rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran. Sehingga setiap pencapaian siswa, setiap mata pelajaran itu ada bobotnya dalam seleksi proses ini. Sisanya itu kita berikan kebebasan terbesar kepada Prodi dan PTN untuk menentukan bobotnya antara mata pelajaran yang spesifik ke Prodi itu prestasi atau portfolio. Untuk seleksi nasional berdasarkan tes atau SBMPTN, tidak ada lagi tes mata pelajaran spesifik. Hanya ada satu tes skolastik yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan ini akan menyederhanakan secara drastis tes seleksi ini dan meringankan beban kepada orang tua untuk harus membimbelkan anaknya
di dalam setiap tes, menurunkan tekanan kepada guru untuk melakukan drilling tes UTBK yang selama ini terjadi, dan fokus kepada penalaran dan fokus kepada kurikulum mereka yang mendalam. Dan untuk seleksi secara mandiri, kita akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk mengawasi proses pelaksanaan tersebut dengan memastikan bahwa PTN mengumumkan semua kriteria dan proses daripada seleksi jalur mandiri sebelum dan sesudah seleksi terjadi. Berikut. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Saat ini kami merasa Merdeka Belajar 22 ini sangat besar, dan saya harap ini bisa menjadi kabar yang sangat gembira bagi guru-guru, bagi murid-murid kita, dan bagi orang tua yang saat ini sedang merencanakan seleksi masuk ke dalam perguruan tinggi. Semoga dengan jembatan kebijakan ini antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kita bisa menciptakan jalur seleksi yang jauh lebih transparan dan sangat lebih demokratis, sangat lebih menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lebih sederhana untuk murid-murid kita, sehingga mereka bisa juga fokus dalam pembelajaran mereka di tingkat jenjang sebelumnya, dan juga mereka punya kesempatan yang sama untuk sukses, apapun tingkat ekonomi mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Mas Menteri atas paparannya, sekaligus juga tadi sudah meresmikan Merdeka Belajar episode ke-22. Semoga dengan adanya transformasi seleksi masuk PTN akan tercipta proses pembelajaran yang lebih holistik di jenjang dasar dan menengah, dan tentunya memberikan kemerdekaan yang lebih besar bagi para calon mahasiswa untuk memilih program studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Baiklah Ibu Bapak sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi bersama Mas Menteri langsung dan 5 narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Untuk itu saya kembali mengundang Mas Menteri, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Dan juga saya ikut mengundang, ini ada Rektor Universitas Negeri Padang, Bapak Ganefri. Ada Direktur Politeknik Negeri Batam, Bapak Uuf Brajawi Dagda. Selamat pagi Pak. Kepala Sekolah SMAN 1 Lembang. Selamat pagi Bapak Suhendiana Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta perwakilan orang tua siswa dari SMAN 1 Yogyakarta, ada Ibu Astuti Andriani. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam Ibu. Dan juga perwakilan siswa dari SMA Pradita Dirgantara, ada Juda Hoka Wisika. Juda, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dan saya akan langsung menyerahkan sesi diskusi ini kepada Mas Menteri. Mas Menteri, saya sebagai generasi UMPTN nangis, iri ngelihat sebuah terobosan masuk PTN saat ini sangat-sangat luar biasa. Silahkan Mas Menteri. Terima kasih Mbak Widya. Selamat pagi Pak Ganefri, Pak Uuf, Pak Hendy, Ibu Astuti. Pagi Mas. Mas Widya. Terima kasih ya udah meluangkan waktunya untuk diskusi sama saya di peluncuran episode 22 kali ini. Ini hari yang sangat penting, saya sangat bahagia bisa meluncurkan Merdeka Belajar episode ini karena dampaknya itu akan sangat nyata kepada calon-calon seleksi masuk perguruan tinggi dan juga guru-guru, dan saya rasa ini transformatif sekali. Bapak Ibu semua dan juga tadi saya yakin sudah menyimak paparan saya mengenai transformasi yang kita lakukan di jalur seleksi. Ini sejalan dengan misi Merdeka Belajar ya, untuk menghadirkan sistem pendidikan yang benar-benar memprioritaskan kebutuhan muridnya, bukan kebutuhan sistem, kebutuhan muridnya. Dan kami selalu percaya bahwa keberhasilan terobosan Merdeka Belajar ini ya tidak mungkin bisa tercapai tanpa dukungan seluruh lapisan masyarakat. Ini makanya saya ingin banget mendengar langsung dari pimpinan perguruan tinggi, satuan pendidikan, orang tua, dan peserta didik juga. Nah, saya ingin tanya dulu nih kepada Pak Ganefri, Pak Uuf, dan Pak Hendy. Ini Pak,
transformasi seleksi PTN yang kami hadirkan ini kan menyelaraskan pembelajaran di jenjang pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi. Ini memberikan kesempatan yang lebih adil bagi peserta didik, terutama yang memiliki latar belakang kesulitan ekonomi. Nah, sebagai rektor dan kepala sekolah, apa harapan yang ingin Bapak lihat dari hasil transformasi ini? Silakan Pak Ganefri terlebih dahulu, dilanjutkan Pak Uuf dan Pak Hendi. Terima kasih Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, tentu kami berterima kasih ini atas kesempatan bisa dialog langsung dengan Mas Menteri. Ini terkait dengan transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Dan ini adalah terobosan Merdeka Belajar episode yang ke-22. Dan saya memang mengikuti dari pertama sampai yang ke-22 ini apa yang dilakukan terobosan-terobosan oleh Mas Menteri. Dan khusus yang transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri ini, saya kira ini dampaknya luar biasa ini. Walaupun yang dirubah hanya pola seleksi masuk perguruan tinggi, tadi mulai dari jalur prestasi, kami melihat dampaknya kepada guru-guru terutama. Selama ini kita melihat di SLTA itu, khusus anak-anak yang kelas 3 itu, mereka sudah memilah-milah guru itu. Ini guru-guru yang memang bidang eksak, kimia, fisika, mereka selalu mendapat perhatian. Jadi mata-mata pelajaran lain tidak menjadi prioritas bagi mereka. Sehingga dengan kebijakan sekarang, 50% seluruh rata-rata mata pelajaran yang diperoleh nilainya di SLTA itu akan menjadi salah satu indikator untuk menentukan kelulusan mereka. Saya kira ini memberikan dampak terhadap guru dan juga terhadap murid. Sehingga proses pembelajaran di sekolah ini akan semakin baik, tidak ada diskriminasi. Yang kedua terkait dengan seleksi tes. Yang ini saya kira dampaknya luar biasa. Jadi Mas Menteri, saya melihat di Sumatera Barat misalnya, itu anak-anak yang ingin melanjutkan atau ikut tes masuk perguruan tinggi itu tidak lebih dari 50%. Ada sekitar 90 ribuan setiap tahun mereka itu lulus dari SLTA. Kenapa mereka tidak ikut tes? Karena sebelumnya mereka sudah menyerah. Karena banyak anak-anak kita itu berada pada status ekonomi yang rendah. Sehingga mereka sudah merasa kalah bersaing terlebih dahulu dengan anak-anak yang punya kemampuan ekonomi yang baik. Tapi dengan pola tes yang sekarang terstandar, ya, yang memang sudah sama, ya, artinya tidak membeda-bedakan lagi mereka yang selama ini mendapat kesempatan bimbel, fokus kepada mata pelajaran tertentu yang menjadi indikator dalam penentuan kelulusan itu, sekarang dilihat betul-betul adalah tes potensi kognitifnya. Dan ini dimiliki oleh semua anak. Siapa saja anak yang di SLTA, tamat dari S3, mereka pasti punya potensi kognitif yang berbeda-beda. Tentu kita ingin mendapatkan yang terbaik, mana potensinya yang paling bagus. Dan itu tidak perlu didapatkan mereka raih melalui bimbel atau yang lain-lain. Artinya pengalaman belajar yang mereka raih di sekolah, apakah itu di SMA, apakah itu di SMK, apakah itu di MAN, ini akan mereka bisa dapatkan. Sehingga saya juga melihat bahwa di beberapa negara maju di dunia ini, mereka memang pada umumnya menggunakan tes skolastik. Ya. Letaklah misalnya ada yang dilakukan PISA, ACT, SAT di Amerika dan sebagainya itu. Saya kira memang sudah standar tesnya itu. Sudah terhindar dari bebas bias. Ya. Sehingga betul-betul sudah bisa memprediksi keberhasilan anak-anak kita yang memang punya potensi kognitif baik, itu keberhasilannya untuk sukses di perguruan tinggi itu akan semakin tinggi. Dan itu sudah teruji di berbagai negara kita lihat, tes skolastik ini. Sehingga ini juga akan memberikan, ya prediksi saya ini ke depan, akan semakin banyak anak-anak lulusan SLTA akan mengikuti UTBK, akan mengikuti tes yang dilaksanakan sekarang. Kalau di prestasi itu sudah dibatasi. Pasti hanya anak-anak yang punya prestasi 50% terbaik lah, mungkin mereka bisa ikut jalur prestasi. Tapi yang UTBK ini kan terbuka untuk seluruhnya. Nah, sehingga harapan kita, saya yakin dengan kebijakan yang sekarang ini, karena tidak ada lagi diskriminasi anak-anak yang akan ikut di sini, ya, dan orang tua pun saya kira ini akan memberikan ruang kepada anak-anak mereka. Jadi ini dampaknya luar biasa nih Mas Menteri, transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri ini. Termasuk juga untuk mandiri. Saya mengapresiasi terobosan yang dilakukan hari ini yang saya kira memang
kita harus bisa menunjukkan transparansi dan akuntabilitas publik itu harus kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa proses tes seleksi mandiri itu memang mengedepankan nilai-nilai akademik. Tidak ada unsur-unsur komersial di sini sebenarnya. Tapi ini harus kita jaga dan saya kira perlu pengawasan. Dan dengan Permendikbud yang baru ini saya melihat masyarakat diberikan kewenangan. Ada hak daripada masyarakat untuk melakukan komplain yang saya kira selama ini mungkin tidak ada itu. Artinya ini juga masyarakat merasa yakin dia. Harapan kita tentu proses seleksi mandiri yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu betul-betul mengedepankan prestasi daripada anak-anak kita. Oleh sebab itu tadi saya lihat kita juga bisa menggunakan dengan berbagai model tes. Hasil UTBK itu saya kira juga sebagai salah satu yang kita anggap baik ya selama ini dari sisi integritas daripada pelaksanaan tes itu sendiri. Kami selama ini di LTMPT ya cukup terjamin ya integritas pelaksanaan tes. Yang sekarang kan yang kita robah itu betul-betul konten tesnya. Yang ini yang saya kira memberikan dampak ya yang luar biasa terhadap masyarakat. Dan kita berharap semakin banyak ke depan masyarakat yang lulus dari SLTA ini bisa melanjutkan, saya tidak mencoba untuk masuk tes perguruan tinggi karena mereka sekarang bersaing secara fair, bersaing secara terbuka. Mereka yang betul-betul bibit-bibit unggul dari kampung-kampung itu sekarang mereka sudah bisa ikut. Yang selama ini mereka mungkin tidak berani ikut karena dia melihat teman-teman yang lain sudah bimbel, pasti dia akan kalah katanya. Tapi sekarang mereka sudah terbuka. Saya kira ini Pak Mas Menteri, terima kasih ini atas terobosan terhadap Merdeka Belajar episode yang ke-22 ini. Mudah-mudahan ini akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ini dengan bibit-bibit unggul yang selama ini tidak berkesempatan. Mudah-mudahan dengan pola yang sekarang itu akan semakin banyak bibit-bibit unggul dari desa-desa, dari nagari-nagari, dari kampung-kampung yang bisa ikut untuk proses masuk kepada perguruan tinggi negeri ini. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih Pak Ganefri. Itu memang yang membuat saya paling semangat itu adalah membayangkan di daerah-daerah betapa banyaknya anak-anak kita yang sebelumnya itu sudah kalah dulu. Jadi sudah kalah mental, sudah bilang nggak mungkin, saya nggak akan mampu membibelkan, saya punya tetangga-tetangga yang mungkin lebih mampu, udah mendingan saya nggak ngambil tes masuk perguruan tinggi. Dan itu yang saya harapkan di seluruh daerah sekarang terciptanya suatu kepercayaan diri, suatu semangat lagi untuk saya punya kesempatan yang sama. Saya punya kesempatan yang sama. Saya tidak harus mengikuti bimbel untuk menghafal begitu banyak materi. Tapi kalau saya punya logika yang baik, saya punya kemampuan bernalar yang baik, saya punya kesempatan yang sama dengan teman-teman saya yang punya tingkat ekonomi jauh lebih tinggi. Dan itu penting sekali, harapan itu. Optimisme itu sangat penting untuk Indonesia. Silakan Pak Uuf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terus terang kami senang dengan luncuran Merdeka Belajar ke-22 ini, Pak Menteri. Setidaknya untuk 3 alasan. Yang pertama, MB22 ini memungkinkan seluruh jalur di Politeknik yang terdiri dari diploma maupun sarjana terapan itu masuk menjadi menu yang bisa dipilih oleh seluruh calon mahasiswa. Dan yang kedua utamanya adalah perluasan akses bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang selama ini tidak beruntung secara sosioekonomi. Batam, saya pikir dikelilingi oleh daerah yang masih banyak tertinggal sosioekonominya, sehingga ini akan membuka akses seluas-luasnya bagi teman-teman berprestasi dari SMA maupun SMK di seluruh Indonesia. Yang ketiga, di belakang saya ini adalah proses pembelajaran di Politeknik Negeri Batam, dan ini sedang diterapkan di seluruh politeknik di Indonesia, Mas Menteri, di mana pembelajarannya itu berbasis proyek. Proyeknya bukan proyek komersil utamanya, tapi adalah proyek pembelajaran. Beberapa di antaranya memang komersil.
dan ini sangat selaras dengan mekanisme seleksi yang diluncurkan di MP22 ini. Perlu kami informasikan saat ini di semester ini ada 438 proyek pembelajaran di Politeknik Negeri Batam. Campur yang mengerjakan ada mahasiswa dari berbagai program studi, lintas angkatan juga, di mana dari 438 tersebut, 61 diantaranya itu berasal dari industri. Jadi ini sangat sesuai dengan seleksi mahasiswa baru yang diluncurkan di MP22 ini. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih Pak Uuf. Nah ini juga memberikan semangat baru juga bagi adik-adik kita di sekolah, di SMK juga ya Pak. Iya kan? Dan juga jadi baik mau dia masuk ke politeknik, perguruan tinggi vokasi ataupun akademik, ini akan menciptakan kesetaraan kesempatan. Dan menurut saya itu adalah poin terbesar dari perubahan ini. Silakan Pak Hendy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Mas Menteri, saya Suhendian Anur dari SMA Negeri 1 Lembang, Kabupaten Bandung Barat, merupakan salah seorang yang paling beruntung bisa berkomunikasi langsung dengan Mas Menteri. Salam kenal dari saya, anak-anak, dan juga guru kami di SMA Negeri 1 Lembang. Sebagai sekolah penggerak tahap 1, kami sangat senang nih dengan adanya transformasi seleksi masuk ke perguruan tinggi. Karena kami mempunyai pemahaman yang sama dengan informasi, ya, mengenai informasi dan proses seleksi ke perguruan tinggi. Juga kami berharap dengan sinergitas antara proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah, ya, yang sudah menerapkan pembelajaran yang bermakna secara holistik, dengan proses seleksi nanti ke perguruan tinggi. Kami guru-guru menjadi yakin sekarang bahwa proses pembelajaran yang kami lakukan adalah benar. Karena pembelajaran di sekolah kami sudah menerapkan pembelajaran yang tematik, integratif, kolaboratif. Di mana peserta didik secara berkolaborasi dilatih untuk memecahkan masalah di kehidupan sehari-harinya. Masalah itu yang terkait dengan ekonomi, sosial, masalah sosial, dan masalah lingkungan. Dengan tema-temanya kami ambil dari tema-tema 17 goal, Sustainable Development Goals UNESCO, ya, sehingga pembelajaran ini diharapkan akan menguatkan kemampuan yang diperlukan di abad 21, yaitu kemampuan bernalar atau berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berkolaborasi, dan kemampuan berkomunikasi. Dengan demikian, juga menguatkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan cita-cita dari Mas Menteri. Sehingga nyambung dengan literasi, numerasi, dan karakter secara holistik sebagai sistem seleksi ke perguruan tinggi. Sangat senang sekali. Dan dengan transformasi seleksi masuk ke perguruan tinggi ini, akan memotivasi guru nih, SMA Negeri 1 Lembang untuk meneruskan pembelajaran yang sudah kami lakukan. Dengan demikian, kami berharap siswa-siswi kami lebih banyak lagi yang masuk ke perguruan tinggi. Perlu dilaporkan bahwa kemarin yang masuk perguruan tinggi negeri itu ada sekitar 199 orang melalui jalur SNMPTN, itu ada 43 orang, dan 60 orang itu jalur SBM. Ya. Nah, salam dari anak-anak kami dan guru-guru kami di SMA Negeri 1 Lembang. Ya, Mas Menteri, semoga Mas Menteri selalu diberi kekuatan dan kesehatan untuk melakukan terobosan-terobosan dan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Terima kasih Mas Menteri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Saya merinding mendengar Pak Hendy ini, karena menurut saya banyak sekali kepala sekolah yang akan akhirnya bisa napas sekarang. Karena begitu banyak dorongan dan tekanan untuk melakukan drilling tes soal. Dorongan dari orang tua, dorongan bahkan dari muridnya sendiri, dan dari dinas pun yang ingin memasukkan anak-anaknya masuk ke dalam universitas. Jadi semua tekanan itu sekarang berubah, bukan tekanan kepada drilling, tapi sekarang semua guru dan kepala sekolah bisa fokus kepada benar-benar proses penalaran, proses pendalaman kurikulum, dan tidak perlu stres lagi mengenai pemahaman atau penghafalan materi yang begitu besar. Dan itu yang menurut saya akan melepaskan dan memerdekakan guru-guru kita. Pak Hendy, terima kasih sekali untuk semangat yang luar biasa. Semoga sukses dan salam buat anak-anak dan guru-guru di sekolah Bapak. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Astuti dan Juda. Pada transformasi ini
soal-soal yang diujikan itu fokus kepada penalaran, ya, fokus kepada pemecahan masalah. Tidak ada lagi tes mata pelajaran tertentu dan tidak ada lagi soal-soal hafalan. Nah, apa tanggapan Ibu Astuti sebagai orang tua dan juga sebagai siswa tentang perubahan ini? Ada kerisauan nggak yang sebelumnya membebani Ibu Astuti dan juga yang terjawab dengan adanya transformasi ini? Saya persilahkan Ibu Astuti dulu, kemudian bisa langsung disambung oleh Juda. Terima kasih Mas Menteri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali bagi saya sebagai seorang ibu ini bisa berbincang langsung dengan Mas Menteri terkait dengan masa depan anak saya. Secara pribadi kami menyambut positif dengan perubahan seleksi masuk perguruan tinggi nanti ya. Karena kebetulan sekali anak saya ini bukan termasuk yang kemarin di ranking mendapatkan di jalur prestasi. Jadi otomatis nanti ke depan itu akan melalui jalur UTBK. Sehingga dengan transformasi ini sangat luar biasa karena mengurangi beban belajar dari anak kami yang harus istilahnya kemarin menyelesaikan pelajaran di sekolah 15 mapel, kemudian masih harus mempersiapkan persiapan khusus untuk soal-soal UTBK yang merupakan atau fokus masih pada rumus, hafalan, kemudian tips-tips jitu mengenali tipe-tipe soal seperti itu. Otomatis beban belajar bagi anak kami kan menjadi double gitu ya, jadi harus menyelesaikan mata pelajaran di sekolahnya, masih juga harus menyiapkan persiapan khusus terkait dengan soal-soal UTBK. Dan sebenarnya kegalauan kami sudah terjawab persis seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri gitu, bahwa kami harus mempersiapkan anak-anak kami dengan ya istilahnya anaknya juga merasa tidak yakin gitu dengan kemampuannya mempersiapkan UTBK, sehingga memang betul sekali anaknya minta les Mas Menteri khusus untuk persiapan UTBK, sehingga otomatis itu dilakukan di luar jam sekolah dan juga tadi persis dengan ada biaya tambahannya, walaupun di sekolahnya itu sudah ada persiapan khusus ya untuk masuk ke perguruan tinggi untuk soal-soal UTBK dan sebagainya, tapi tetap anaknya merasa butuh atau tidak pede kalau temannya ikut les, dia sendiri tidak ikut les gitu. Jadi istilahnya dengan penyederhanaan nantinya soal-soal UTBK itu akan diganti ke model soal penalaran, maka kan anak tidak memerlukan waktu khusus atau istilahnya materi khusus untuk menyiapkan hal tersebut karena sudah istilahnya menjadi satu di dalam pembelajarannya ketika dia berada di kelas. Dan saya secara pribadi setuju dengan soal-soal penalaran ini karena istilahnya mempersiapkan anak-anak di perguruan tinggi kan nantinya materi-materi yang dia peroleh tidak lagi berupa materi yang berupa hafalan. Jadi ketika dia seleksi sudah istilahnya menggunakan model penalaran, anak menjadi terbiasa bahwa oh besok ketika saya di perguruan tinggi ternyata tidak fokus pada rumus, tidak fokus pada tips-tips atau bagaimana, tapi sudah mulai ke hal-hal yang bersifat logika, penalaran yang itu tentunya akan sangat bermanfaat ketika mereka nanti berada di dunia nyata istilahnya ya Mas Menteri, untuk kerja atau apa akan lebih banyak dipakai itu daripada yang materi secara konten pembelajarannya. Jadi secara pribadi selaku orang tua saya sangat berterima kasih dengan perubahan ini sehingga istilahnya beban belajar anak-anak itu berkurang jika dan dia juga bisa fokus pada mengenal karakternya, kemudian mengenal passionnya di mapel apa gitu, sehingga tidak perlu harus mempersiapkan lagi model atau pola pembelajaran yang berbeda. Mungkin itu dari saya selaku orang tua. Terima kasih Bu Astuti, dan saya sangat bisa mengerti betapa besarnya beban bagi orang tua ya dan juga murid-murid dalam hal ini. Dan saya senang sekali bisa mendengar bahwa
akhirnya orang tua juga bisa yakin bahwa anaknya itu sekolah untuk sekolah dan bisa punya kesempatan yang sama untuk masuk perguruan tinggi tanpa harus melakukan suatu aktivitas tambahan. Dan menurut saya itu akan membuka jalur berbagai macam inovasi di dalam sekolah. Tanpa itu sangat sulit. Sama seperti waktu itu ujian nasional yang benar-benar mencengkram kemampuan sekolah untuk berinovasi. Pada saat itu kita buka, terlihatlah kelegaan para guru-guru dan kepala sekolah dan orang tua. Dan sama pada saat kita tes seleksi masuk pun kita keluarkan yang tes spesifik mata pelajaran yang berdasarkan konten. Ini juga akan memerdekakan bukan hanya pembelajaran dalam sekolah, tetapi juga dampak psikologis kepada murid-murid kita akan luar biasa. Menurut saya positifnya. Dan Juda, bagaimana sebagai siswa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Menteri. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa bisa ketemu dengan langsung dengan Mas Nadiem Makarim. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbicara perihal ini. Kalau dari saya pribadi, dan ini sudah saya inginkan sejak awal di Indonesia, di mana saya bisa fokus kepada mata pelajaran yang memang sudah menjadi minat saya. Memang kebanyakan anak Indonesia sekarang sudah memang agak terpaksa gitu dengan mata pelajaran yang mereka seharusnya tidak pelajari. Seperti misalnya teman saya ada yang ingin memasuki dunia arsitektur, tapi dia juga terpaksa mempelajari pelajaran biologi, chemistry yang seharusnya tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi ini bisa membuka kesempatan untuk mereka supaya bisa mengembangkan dan bisa mengeksplor atas potensi diri mereka yang sesuai sudah dengan minat mereka. Jadi Pak Menteri, dari sistem SNMPTN, sistem SBMPTN tadi, dan juga sistem mandiri, sistem SNMPTN yang memprioritaskan prestasi-prestasi yang sesuai dengan prodi-prodi mereka, yang sesuai dengan mata pelajaran yang mereka minati. Terus untuk SBMPTN sudah diberi keringanan, sudah di general, sudah diberikan tes-tes yang sifatnya umum ya Pak Menteri, yang untuk bisa melatih critical thinking, kreativitas, literasi, numerasi, dan juga kemampuan kognitif. Jadi kesannya lebih luar biasa, lebih luasa ya Pak Menteri. Dan juga yang untuk tes mandiri supaya terasa lebih adil. Saya juga merasa kasihan kepada teman-teman saya yang memiliki keterbelakangan di bidang ekonomi, dan mereka sudah terbantu dengan, insya Allah sudah terbantu dengan program Merdeka Belajar yang episode ke-22 ini. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat. Dan juga dari saya pribadi juga ingin mengambil teknik informatika, jadi saya bisa mengambil pengetahuan dasar dari matematika dan juga pengetahuan yang sampingannya untuk yaitu seperti programming. Jadi ini saya luar biasa senang sekali Pak Menteri, terima kasih sudah memberikan sebuah program yang luar biasa supaya bisa mengembangkan anak-anak Indonesia sesuai dengan potensi-potensi mereka masing-masing, dan insya Allah atas izin Allah SWT kita bisa mendapatkan SDM-SDM unggul untuk Indonesia di masa depan nanti. Terima kasih Pak. Terima kasih Juda, luar biasa. Saya harap Juda dan adik-adik semua ini bisa menjadi penyemangat ya untuk meningkatkan motivasi. Saya banyak sekali dengar cerita-cerita, banyak sekali adik-adik kita di berbagai macam daerah sudah demotivasi duluan sebelum mereka, padahal impian mereka, cita-cita mereka sama mungkin teman-teman di kota dan lain-lain. Tapi mereka melihat situasi struktural yang sudah sangat diskriminatif kepada mereka, itu udah kalah mental duluan. Dan saya harap ini bisa menjadi penyemangat di berbagai daerah, penyemangat di berbagai kota dan desa. Untuk semuanya punya kesempatan yang sama. Semuanya kalau termotivasi, kalau belajar mendalami, punya kemampuan akumen tinggi, dia bisa masuk ke dalam universitas-universitas terbaik PTN kita. Senang sekali saya bisa berdialog dengan Ibu dan Bapak, pimpinan perguruan tinggi, kepala sekolah, orang tua. Terima kasih atas waktunya dan kesediaannya untuk peluncuran hari ini. Tentunya apa yang menjadi harapan Ibu dan Bapak semua dan dicita-citakan oleh para pelajar di Indonesia ini, itulah tugas kita di Kemendikbudristek. Untuk mendengar, untuk melihat apa sebenarnya yang kita inginkan untuk masa depan Indonesia, dan menghilangkan jegalan-jegalan, rintangan-rintangan yang tidak membantu mencapai impian tersebut. Itu yang mau kita sederhanakan. Itu yang kita maksudkan dengan Merdeka Belajar. Memberikan the power back, memberikan kemampuan
dan kemerdekaan bagi sekolah-sekolah kita untuk menjadi sekolah, bukan jadi administrator sistem pendidikan, bukan jadi tempat drilling tes UTBK, tapi memberikan kemampuan itu kembali kepada sekolah-sekolah kita untuk berkarya dan mendalami proses pembelajaran dan memberikan kesempatan yang adil untuk anak-anak kita bisa mencapai mimpi mereka. Terima kasih sekali lagi, acara saya kembalikan ke Mbak Widya. Terima kasih Mas Menteri, itu dia yang menghilangkan jagalan-jagalan yang tidak perlu sebetulnya dan sangat menyederhanakan. Ini kembali membuat saya kagum untuk terobosan-terobosan dalam Merdeka Belajar. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ganefri, Pak Uuf, Pak Hendi, Bu Astuti, dan juga Juda nih yang kayaknya anak ini ya, teladan sekali ya, murid teladan nih kayaknya Juda, calon CEO nih. Terima kasih sudah bergabung tadi, diskusinya sangat inspiratif bersama Mas Menteri. Dan kita sudah mendengarkan sesi diskusi Mas Menteri bersama perwakilan dari rektor, perwakilan dari direktur politeknik, perwakilan dari kepala sekolah, ada juga tadi dari orang tua, serta perwakilan dari siswa terkait pentingnya transformasi seleksi masuk PTN dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Dan selanjutnya kita juga akan menyimak testimoni dukungan dari para rektor dan direktur lainnya dalam tayangan berikut ini. Konsep yang ditawarkan untuk membenahi sistem dari SNMPTN dan SBMPTN tentu kami mengapresiasi dengan segala sinergitas antara kurikulum yang berlaku di SMU dengan kurikulum yang ada di atau sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri. Inisiatif kementerian dalam hal ini memang seharusnya dilakukan untuk menyelaraskan dari jenjang menengah ke jenjang perguruan tinggi. Persiapan anak kita di tingkat jenjang pendidikan menengah, nanti pilihan apa yang mereka akan masuk ke perguruan tinggi itu sesuai. Tentunya keselarasan ini diharapkan juga dapat mengakomodir passion, minat, bahkan dari para calon mahasiswa kita dan para generasi bangsa kita. Kami sangat mendukung. Dengan adanya penyelarasan ini, itu akan sangat mendukung atau sangat memudahkan kami akan memberikan pendidikan pada anak-anak di pendidikan tinggi. Jadi saya sangat mendukung. Tentu kami sebagai perguruan tinggi yang nantinya akan menampung lulusan SMA maupun SMK di seluruh pelosok tanah air sangat senang dan sangat mendukung dengan adanya Permendikbud yang baru ini. Tentu supaya nantinya juga ada linearitas antara kebijakan di tingkat SMA dengan perubahan di dalam sistem masuk perguruan tinggi. Dengan tes yang baru ini kita ingin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa menengah dengan segenap potensi yang dimilikinya. Tentunya dengan model seperti ini kita akan bisa mendapatkan mutiara-mutiara di berbagai tempat. Kami menyambut baik ya inisiatif untuk menata kembali sistem penerimaan mahasiswa baru agar kesempatan bagi masyarakat kita dari manapun latar belakangnya ini mereka mempunyai peluang yang sama untuk masuk kepada perguruan tinggi negeri. Tentu saja ini adalah hal yang sangat positif yang dilakukan oleh kementerian yang tentu saja kami sangat mendukung terhadap perubahan atau reformasi dalam penerimaan mahasiswa baru. Diharapkan kita akan mendapatkan orang-orang yang terbaik ya, yang bisa seleksi masuk, yang tentu saja nanti akan membawa bangsa dan negara ini ke depan. Dengan adanya Permendikbud yang baru ini mudah-mudahan seleksi itu akan semakin tepat sasaran, terutama untuk memperoleh lulusan dari SMA maupun dari SMK yang sesuai dengan prodi yang diminati di perguruan tinggi. Anak-anak kita, terutama bagi mereka yang mungkin selama ini tidak mendapatkan proses pembelajaran yang baik, tetapi mereka punya kecerdasan yang luar biasa. Ya, ada mutiara-mutiara unggul yang dimiliki mungkin di daerah-daerah. Dan ini bisa kita gali melalui tes skolastik ini, sehingga mereka berkesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Sangat membantu juga kami di perguruan tinggi supaya dapat
bisa menerima anak-anak, dan anak-anak juga bisa masuk ke universitas dengan mudah. Mekanisme ini harus lebih dinamis untuk hal-hal mengenai kebijakan yang diatur. Kita sangat bersepakat harus ditetapkan secara sifat-sifat yang ada, yaitu mulai dari keadilan, fleksibilitas, kemudian akuntabel juga. Dan saya yakin tahun 2024 bisa dilakukan dengan baik dengan model baru, penerimaan mahasiswa baru. Harapan kita akan bisa memberikan fasilitasi kepada adik-adik kita yang SMK, SMA maupun madrasah aliyah untuk memilih jalur yang mereka ingin tempuh. Tentu kita berharap kualitas dari seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang selama ini sudah berlangsung bisa lebih ditingkatkan dan bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan mekanisme ini merupakan standar baku yang bisa dijadikan pedoman, sehingga kemudian setiap orang yang masuk perguruan tinggi negeri itu seyogyanya bisa sesuai. Harapannya dengan adanya perubahan semacam ini, nampaknya ini penting sekali untuk meningkatkan penyeleksian mahasiswa baru yang lebih baik lagi. Agar penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri ini tetap mengutamakan transparansi dan akuntabilitas pada seleksi mahasiswa baru ini. Ini penting sekali agar terjaga jalur mandiri ini. Seleksi mandiri ini tentunya harus dilakukan dengan berbasis seleksi akademik yang totalitas. Tidak ada unsur-unsur komersial dalam proses seleksi mandiri yang dilakukan selama ini. Tidak ada tujuan-tujuan untuk mendapatkan keuntungan daripada perguruan tinggi dalam proses seleksi mandiri. Pengawasan dari kementerian menjadi penting perannya agar seleksi ini bisa tetap kita jaga mutu dan kualitasnya. Itu dia tadi tayangan testimoni. Saya yakin ini semua pada gemuruh tepuk tangan secara online. Dan tidak terasa Ibu Bapak, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga dengan transformasi seleksi masuk PTN, kita dapat bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran, semakin memerdekakan pendidikan Indonesia, serta mewujudkan cita-cita merdeka belajar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Terima kasih atur nuhun Mas Menteri, dan juga tentunya Kepala BSKAP Pak Nino, ada juga PLT Dirjen Diktiristek Pak Nizam, Dirjen Vokasi Ibu Kiki, ada juga Rektor Universitas Negeri Padang Pak Ganefri tadi, dari Politeknik Negeri Batam Pak Uuf, terima kasih, dan juga Kepala Sekolah SMAN 1 Lembang Pak Suhendi, hatur nuhun Pak. Ada juga perwakilan orang tua dari SMA 1 Yogyakarta, tadi Bu Astuti, dan juga si siswa teladan nih SMA Pradita Dirgantara, ada juga, terima kasih Ibu Bapak, adik-adik sekalian semua. Saya juga mengucapkan terima kasih tidak lupa kepada perwakilan Komisi 10 DPR RI, pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemendikbudristek, pimpinan perguruan tinggi negeri, Direktur Perguruan Tinggi Vokasi, kepala dan perwakilan dari Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia, Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik, peserta didik, orang tua, serta hadirin semuanya. Akhir kata, saya Widya Saputra pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.